Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Masih ingat kan kalian pecahan? Coba. Pecahan itu adalah merupakan bagian. Di sini dicontohkan satu buah roti jika dibagi menjadi dua, setiap satunya ini bernilai 1/2 atau setengah. Artinya satu bagian dari roti yang utuh tadi dibagi menjadi dua. Nah, secara umum pecahan itu dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kita masuk ke penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama. Penyebut yang sama itu artinya penyebut itu berada di bawah ya. Yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut. Misalnya di sini dicontohkan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Untuk pecahan yang berpenyebut yang sama, kita langsung saja bisa menambahkan. Yang atas ditambahkan yang atas, pembilang ditambahkan pembilang, sama dengan pembilang ya. Untuk penyebutnya ini tetap tidak boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini contohkan 2/5 ditambah 1/6. Langkah yang pertama adalah kita menyamakan penyebutnya. Caranya dengan KPK dari penyebut tersebut. Nah, di sini masih ingat kalian cara mencari KPK dengan pohon faktor. 5 faktornya adalah 1 kali 5, sedangkan 6 adalah 2 kali 3. Jadi KPK-nya adalah 30. 30 nanti ini akan menjadi penyebut. Kita masukkan 2/5 ditambah 1/6 sama dengan, nah dari mana hasilnya? Ya, ini penyebutnya sudah dimasukkan. 30 penyebut yang pertama dibagi dengan penyebut yang pertama, nanti yang kedua dibagi dengan yang kedua ya. 30 dibagi dengan 5 hasilnya 6, dikalikan, jangan lupa ini dikalikan, kalau ke atas dikalikan dengan pembilangnya. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6, dikali 2 sama dengan 12. Selanjutnya penyebut yang kedua dibagi dengan penyebut yang kedua dikalikan pembilang, hasilnya adalah 5. Jadi 2/5 ditambah 1/6 sama dengan 17/30. Pelajaran yang selanjutnya adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Caranya jika ada soal pecahan biasa dengan pecahan campuran, yang pertama kita mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, lalu menyamakan penyebut pecahannya dengan menggunakan KPK. Yang ketiga, menyederhanakan sampai bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, perhatikan contoh 2/5 ditambah 1/4. 2/5 ini yang pecahan biasa, yang 1/4 ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran, jika ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, langkah yang pertama kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita ubah dulu 1/4. Caranya penyebut ini dikalikan angka yang utuh. 4 kali 1 sama dengan 4, lalu ditambahkan pembilangnya. 4 kali 1 sama dengan 4 ditambahkan 1, jadi 1/4 itu pecahan biasanya adalah 5/4. Mengerti ya? Yuk. Nah, dari 2/5 tambah 1/4 sama dengan 2/5 ditambah 5/4. Karena di sini penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK-nya. Nah, KPK-nya di sini diketahui adalah 20. Jika kalian kesulitan menggunakan pohon faktor, bisa penyebutnya dikalikan. Bisa. Ya.
sehingga mendapatkan penyebut 20. Untuk penyebutnya, nah masih ingat tadi caranya? 20 penyebut dibagi penyebut yang pertama, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Langkah yang kedua, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 dikalikan 5 sama dengan 25, sehingga dihasilkan 33/20. Nah, ini penyederhanaannya. Caranya bagaimana? Kita bagi biasa ya, 33 dibagi 20. 33 dibagi 20 ya, angka yang mendekati 20. 33 20 dikali berapa? 1, sehingga dihasilkan 20. Masih ada sisa 13 dibagi 20 sudah tidak bisa, karena ini kita untuk mendapatkan pecahan, jadi sisanya ini nanti untuk pembilang ya, sehingga dihasilkan 33 bagi 20 adalah 1. 30. Sekarang ayo kita berlatih. Sebagai contoh, yang pertama 1/5 ditambah 4/5. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya menjadi 5/5 sama dengan 1. Sebagai contoh yang kedua, 1/4 ditambah 1/2. Karena penyebutnya belum sama, kita harus menyamakan penyebutnya. 4 dan 2 untuk lebih cepatnya bisa dikalikan atau kalian mencari poin faktor ya. Di sini memakai penyebut 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Lalu yang kedua, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4, sehingga dihasilkan 6/8. Nah, untuk menyederhanakan caranya adalah kalian bisa membagi bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Misalkan di sini saya bagi dengan angka 2, jadi pembilang yang dibagi dengan 2, penyebutnya juga dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 8 dibagi 2 adalah 4, jadi 6/8 sama dengan 3/4. Contoh selanjutnya ya, ini penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jika ada soal seperti ini, yang pertama nanti kalian harus menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Ya. 1/2 ditambah 1/3. Nah, 1/3 ini harus dijadikan pecahan biasa. Penyebut dikalikan angka utuh 3. 3 tambah 1 adalah 4. 4/3. Nah, sehingga penyelesaiannya 1/2 ditambah 4/3. Kita cari penyebutnya, harus disamakan penyebutnya dulu. Jika penyebutnya tidak sama, kita kalikan bisa, atau dicari melalui KPK juga bisa. Di sini mendapatkan penyebut 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Sedangkan yang kedua, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikalikan dengan pembilang sama dengan 4. Hasilnya adalah 11/6. Disederhanakan lagi, menghasilkan 1/5/6. 1/5/6 ini dari mana? Dari 11 dibagi dengan 6 ya. 11 dibagi 6 itu yang mendekati kan 1 kali 6 kan 6, dikurangi 11 dibagi kurangi 6 kan masih sisa 5. Nah, jadi 1 angka utuh dari sini, terus sisanya ini menjadi pembilang yang membagi penyebutnya ditulis sebagai penyebut. Sudah bisa ya caranya untuk menyederhanakan. Contoh yang terakhir, kalian perhatikan
nomor 10, ini halaman 8, pembahasan halaman 8 ya. Soalnya 5 1/2 ditambah 1/6 ditambah 3/8. Jika ada seperti ini, pecahan campuran ditambahkan penjumlahannya dengan pecahan biasa, kita harus menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 5 1/2 jika dijadikan menjadi pecahan biasa adalah 5 kali 2 10 ditambahkan membilang 11. 11/2 ditambah 1/6 ditambah 3/8. KPK dari 2, 6, dan 8. KPK itu intinya untuk penyebut itu seperti ini. Penyebut itu harus bisa dibagi dari penyebut-penyebut yang lainnya. Jadi 3 ini itu harus ya penyebutnya bisa dibagi dengan 3 dari angka-angka ini. Kita ambil penyebut 26. Bisa saja penyebut ini ketiganya kita kalikan itu terlalu banyak ya. 24 dibagi 2 itu 2 dikalikan dengan pembilang 11 dari 132. 24 dibagi 6 itu 4 dikalikan 1 4. 24 dibagi 8 itu 3 dikalikan 3 9, sehingga dihasilkan 132/24 tambah 4/24 ditambah 9/24 menjadi 145/24. Kita sederhanakannya. Kalau ini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, kita bagi seperti biasa ya, di poro gapet ataupun poro biasa itu ya, sehingga dihasilkan 6 1/4. Hasilnya dari mana, Bu? Nah, ini pembahasan dari penyederhanaannya. Kita bagi dengan cara biasa. 145 dibagi 24. 24 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 145. Di sini kita dapatkan angka 6. Jadi 6 kali 24 144. Kita kurangi 145 dikurangi 144 sisa 1 ya. Jadi 145 dibagi 24, kita sederhanakan. Hasilnya yang di atas itu taruh di depan sebagai angka utuh, sisanya itu sebagai pembilang. Penyebutnya atau yang membagi itu sebagai penyebut, taruh di bawah. Begitu ya caranya untuk menyederhanakan ya. Bu Guru harap kalian bisa mengerti, mempelajari matematika, dan selamat belajar.